Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita, secara khusus kepada jemaat HKBP Pringsewu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 24. Demikianlah dikatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap sabar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kemajuan era dan zaman ini, kita sering menghadapi suatu pergumulan yang sangat-sangat genting di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena pemahaman-pemahaman sudah mulai berkembang, pengetahuan sudah semakin maju, dan teknologi sudah semakin canggih saat ini. Namun, setiap orang yang percaya yang dipilih oleh Allah harus menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang percaya di tengah-tengah problema dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita terlena dengan begitu banyaknya pemahaman tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Perbedaan agama sering menjadi dilema di tengah-tengah kehidupan yang rukun di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang akhirnya menjadi pertengkaran atau perselisihan antar penganut agama. Begitu juga dengan pemahaman-pemahaman atau dogma-dogma gereja yang akhirnya juga ini menjadi suatu perselisihan, sehingga gereja A bersama dengan gereja B saling mengejek, saling bertengkar untuk menunjukkan siapakah yang paling benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman Nats ini dituliskan, di mana Apostel Paulus berpesan kepada Timotius agar ketika dia akan melayani dan dia dipilih menjadi hamba Tuhan untuk memberitakan berita firman Tuhan, dia harus membekali dirinya sebagai seorang hamba. Dia harus menjadi orang yang berbeda dari orang lain, karena dia akan melawan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak pengajar-pengajar sesat, tetapi Timotius dibentuk untuk menjadi pemberita yang menghamba kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah juga kehidupan kita yang sudah dipilih menjadi orang percaya. Orang percaya itu harus berbeda dari orang yang tidak percaya. Kita yang sudah dipilih menjadi orang percaya harus memiliki jati diri yang benar. Tidak menjadi orang yang mudah marah, yang mudah tersulut emosinya, yang sering melakukan perselisihan dan pertengkaran. Orang yang percaya yang dipilih oleh Tuhan itu bukan orang yang senang berkelahi, yang senang bertengkar, tetapi dia harus hidup di dalam kesabaran. Dia harus hidup menjadi orang yang bijaksana dan berhikmat. Jika ada persoalan, dia bukan bagian daripada persoalan itu. Jika ada pertengkaran, dia bukan bagian dari pertengkaran itu. Tetapi dia harus menjadi orang yang memberikan rasa aman dan nyaman, dan juga memberikan suatu kedamaian. Bapak, Ibu yang terkasih, meskipun berbeda pendapat, meskipun berbeda cara berpikir, maka kita harus tetap menenangkan diri untuk tidak melakukan pertengkaran. Yang
Berikutnya dikatakan harus ramah terhadap semua orang. Meskipun kita berbeda pemahaman, meskipun kita berbeda pendapat, meskipun kita berbeda cara berpikir dan cara pandang, bukan berarti kita berhak untuk tidak ramah. Bukan berarti kita berhak untuk tidak ada lagi hubungan. Tetapi di sini kita diinginkan oleh Allah supaya tetap ramah kepada semua orang. Baik dia itu satu pemahaman dengan kita atau tidak, satu visi dengan kita atau tidak, satu agama dengan kita atau tidak, satu suku dengan kita atau tidak. Tetapi kita diinginkan oleh Tuhan untuk hidup ramah kepada semua orang. Jangan ada dendam. Jangan ada pikiran bahwa orang yang berbeda pendapat dengan kita itu adalah musuh atau saingan. Tetapi dengan banyaknya perbedaan itu, kita mau diperkaya dengan hikmat, di mana kita akan mencari yang terbaik dari yang baik. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetaplah selalu belajar dalam kehidupan ini. Pengalaman kita akan membawa kita kepada suatu pengalaman yang bisa mengajari kita untuk tetap sabar. Sabar itu adalah kunci yang mau kita hidupi di dalam kehidupan kita. Orang sabar pasti akan jauh dari pertengkaran. Orang sabar akan tetap hidup dalam keramahan, karena dengan itu dia akan menunjukkan bahwa hidupnya ditopang oleh iman kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami untuk tetap menjadi hamba-Mu yang takut akan Engkau. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Di setiap kehidupan yang penuh dengan perbedaan, biarlah kami berhikmat untuk melihat perbedaan itu menjadi suatu kekayaan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan hidup di dalam pertengkaran, perselisihan, dan menjas orang lain yang berbeda pendapat dengan kami menjadi satu musuh dan atau saingan. Tetapi biarlah Tuhan itu semua mengajari kami untuk semakin berhikmat dan semakin mawas diri untuk hidup di dalam perbedaan itu. Ya Tuhan, ajari kami untuk tetap selalu ramah kepada orang lain, karena dengan keramahan itu kami menunjukkan bahwa kasih setia-Mu tetap menyertai kehidupan kami, sehingga kami belajar dengan sabar untuk menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan, berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah aktivitas kami itu berguna dan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan buahnya sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap umat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Berikanlah mereka kekuatan dan kesembuhan. Yang berduka, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Yang menderita atau yang hidup dalam pergumulan, biarlah Engkau Tuhan yang menopang kehidupan mereka, sehingga mereka dapat hidup dengan topangan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.